Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Kalau pertemuan sebelumnya berupa review pelajaran fungsi di jenjang SMP, sekarang kita masuk ke jenjang SMA-nya. Yang pertama yaitu menentukan domain dan range. Apa itu domain? Domain itu artinya daerah asal, dan range itu artinya hasil, daerah hasil. Sementara kalau kodomain ya, kodomain itu artinya daerah kawan. Jadi istilah domain, kodomain, dan range ini sudah pernah diungkit sebelumnya di jenjang SMP. Nah, sekarang kita lebih tepatnya ke grafiknya ya. Di sini ada grafik koordinat kartesius ya, ini lebih tepatnya koordinat kartesius. Ketika kalian disuruh diminta untuk menentukan daerah asal dan daerah hasilnya, tinggal kalian lihat di sini. Dilihat panahnya kan berawal dari sini ya. Berawal dari sini, kemudian ke atas, menjulang ke atas terus. Nah, kalau ada tanda panah seperti ini, tandanya ini tak terhingga. Terus-terusan dia ke atas. Tidak berhenti sampai di sini saja, tidak. Bisa terus lagi ke atas. Itu kalau ada tanda panahnya. Tapi kalau misalkan bulatan seperti ini, berarti tandanya ini startnya. Ini awal mulanya. Tapi kalau misalkan dia bulatannya tidak penuh, seperti ini ya, kurang lebih di tengah-tengahnya ada kosong, berarti tandanya itu tidak, kalian nanti tidak menggunakan sama dengan. Tapi kalau bulatannya penuh, itu menggunakan sama dengan. Seperti di sini, dilihat awal mulanya kan berada di koordinat min 2, min 6. Min 2 ini sebagai X-nya, sementara min 6 ini sebagai Y-nya. Nah, daerah asalnya mulanya dari min 2. Karena di sini kan bulatannya penuh kan ya, berarti sama dengan min 2. Karena dia menjulang ke atas, terus-terusan ke atas, tidak berhenti, maka ini namanya lebih dari. Maka dari itu di sini daerah asalnya adalah X lebih dari atau sama dengan min 2. Nah, kalau misalkan ada grafik seperti ini, biasanya ada fungsi. Misalkan, ini misalkan saja ya. Fungsinya adalah Y sama dengan 4X ditambah 2. Ini misalkan saja. Ketika kalian masukkan X-nya min 2 ke dalam sini, misalkan 4 dikali min 2 ditambah 2, dan ini menghasilkan min 6, maka dari itu daerah hasilnya ini dimulai dari min 6 startnya. Daerah hasil itu adalah hasilnya ya, si Y kalau nggak si Fx. Sementara kalau daerah asal itu adalah X. Jadi kalau daerah asal ini mainannya lebih ke X, sementara kalau daerah hasil mainannya lebih ke Y atau Fx. Y dengan Fx itu sama saja. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh lainnya. Contoh yang kedua, ada seperti kurva ya. Kurvanya terbuka ke bawah. Nah, dilihat di sini. Yang paling terkecil atau yang paling rendah itu di titik mana? Oke, yang paling terendah itu memang di titik yang ini ya. Ini terendah. Tapi kalau kita ngambilnya yang di sebelah kiri dan kanan ini, tandanya ada 2 dong titiknya. Sementara kita pengennya nyari yang 1 titik saja. Berarti yang di sini. Seperti itu. Kita mencari yang 1 titik, tapi yang paling rendah. Yang paling rendah lawannya yang paling tinggi ya kan. Jadi boleh yang paling rendah, boleh yang paling tinggi kita ngambilnya. Dan ngambilnya yang 1 titik. Yaitu di sini, di puncaknya. Berapa koordinatnya? 2,1. 2 ini sebagai X dan 1 ini sebagai Y.
Nah, di sini dilihat X-nya itu adalah si 2. 2 ini termasuk apa? Bilangan bulat iya ya. Bilangan asli iya juga. Bilangan cacah bisa juga termasuk bilangan cacah. Karena bilangan cacah itu kan dimulai dari 0, 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan real masuk nggak? Bilangan real. Bilangan real masuk juga. Nah, kalau sudah seperti itu kita tahan dulu si X-nya. Sekarang kita lihat daerah hasilnya. Daerah hasil kan tadi lebih dominannya erat kaitannya dengan si Y atau enggak si Fx. Ketika kita masukkan 2, maka menghasilkan siapa? Menghasilkan Y. Y-nya berapa? Y-nya 1 di sini. Y-nya 1. Nah, coba kalau kita lihat di sini, misalkan kita ambil titik yang ini. Anggaplah ini adalah misalkan 1, ya. 1, berapa nih? Misalkan 1,5 di sini. Karena pokoknya di tengah-tengah antara 1 dan 2. Nah, kalau misalkan di sini 1,5, berarti di sininya otomatis di bawah 1 ya, Y-nya ya. Bisa 1,7, 1,6, 1,5 dan lain sebagainya. Intinya di bawah 1 Y-nya. Nah, kalau misalkan kita ngambil titik yang ini sebelah kanannya, bisa jadi di sini adalah 2,4, 2,5, 2,3, 2,7 dan sebagainya, betul? Dan ketika kita masukkan Y-nya di sini, ya pokoknya intinya Y-nya itu adalah di bawah 1. Bisa 1,7, 1,8 dan lain sebagainya. Nah, karena di sini terdapat 2 jawaban. Bukan 2 jawaban sih. 2 titik, bisa ngambil dari sisi kiri, bisa ngambil juga dari sisi kanan. Maka kita simpulkan bahwa si X-nya di sini adalah bilangan real. Seperti itu, karena dia memiliki 2 sisi, bisa yang kiri, bisa yang kanan. Sehingga di sini X-nya anggota bilangan real. Jadi R seperti ini adalah real ya. Tapi kalau kalian nulis, nanti di buku tulis seperti ini cara nulisnya. Kemudian untuk daerah hasilnya, dilihat daerah hasilnya. Daerah hasilnya paling rendah atau paling tinggi itu berapa dapatnya? 1 ya, kita nyari yang 1 titik. 1. Kalau kita ngambil nanti X-nya adalah 2,2, maka si Y-nya bakal di bawah 1. Kita ngambil X-nya misalkan 3, misalkan di sini 3. Berarti Y-nya berapa nih? Y-nya 0. Kalau kita ngambil X-nya misalkan di sini adalah berapa ya? 3,1 ya berarti ya. Misalkan di sini 3,1 atau 3,2. Berarti Y-nya berapa nih? Y-nya yang jelas di bawah 0. Bisa min 1, bisa min 1, atau min 0, dan lain sebagainya. Berarti makin lama, makin kesini makin nurun. Dari sisi kiri pun juga makin lama makin nurun. Maka yang paling tinggi daerah hasilnya berapa? Si Y di sini. Y-nya berapa tadi? Y-nya 1. Maka daerah hasilnya di sini adalah Y kurang dari atau sama dengan 1. Dengan syarat Y-nya adalah anggota bilangan real. Kenapa Y anggota bilangan real? Karena tadi jawabannya bisa diambil dari 2 sisi. Makanya di sini Y anggota bilangan real. Kemudian contoh selanjutnya, di sini ada kurva juga. Kurvanya kurang lebih hampir sama kayak tadi ya, cuma ada perbedaannya di sini. Perbedaannya di mana? Dilihat. Ini paling rendah di sini nih titiknya. Kurang lebih. Kemudian makin lama makin nyamping. Tapi nyampingnya dia ini nggak pernah nyampe ke garis putus-putus, tidak pernah. Selalu hampir-hampir mendekati terus, mendekati garis putus-putus seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan
asimtot. Jadi asimtot itu kalau misalkan ada kurva tapi kurvanya ini tidak mendekati si garis yang dimaksud, jadi selalu hanya mendekati doang, hanya mepet doang, tidak pernah nyampe. Misalkan ini saya bikin ya koordinat, ini sumbu Y, ini yang X, kemudian di sini ada garis putus-putus. Nah kurvanya kalau misalkan kayak gini, kalau ini kan dia kurvanya makin lama makin mendekati garis lurus, bahkan bukan mendekati lagi, bersentuhan dengan garis lurus. Maka ini bukan dinamakan asimtot, bukan. Tapi asimtot itu hanya mendekati saja, tidak sampai bertemu. Itu dinamakan asimtot ya. Nah di sini kan tadi ada tanda panah ya, bertandanya terus-terusan, makin ke bawah, tapi tidak bersentuhan dengan garis putus-putus. Sama juga halnya dengan yang di samping sebelah kiri, makin lama makin ke kiri terus, tapi dia tidak bersentuhan dengan garis putus-putus. Itulah dinamakan asimtot. Nah sehingga daerah asalnya kayak gimana ini? Kalau tadi kan kalau kurvanya seperti ini atau seperti ini, ada dua sisi, tandanya daerah asalnya itu bilangan real ya, anggota bilangan real. Ini juga sama, anggota bilangan real, tapi ada syaratnya di sini. Syaratnya apa? Ingat tadi, kalau daerah asal itu lebih identik dengan si X, sementara daerah hasil lebih identik dengan si Y atau Fx. Di sini kan kita mau menentukan daerah asal. Daerah asalnya X anggota bilangan real, karena di sini dua sisi ya, bisa diambil dari dua sisi. Tapi karena di sini ada syaratnya apa? Asimtot tadi, dia tidak bersentuhan dengan si garis putus-putus ini. Garis putus-putus di sini apa nih? Ini kan X ya, kalau ini kan sumbu X nih namanya. Lihat, garis putus-putus ini tidak sampai bertemu dengan X sama dengan 2 kan. Jadi namakan X sama dengan 2 ini adalah yang ini. Ini namanya X sama dengan 2. Nah dia kan tidak bersentuhan dengan garis X sama dengan 2. Maka di daerah asalnya nanti ditulisnya X tidak sama dengan 2. Seperti itu, karena dia mempunyai syarat. Beda halnya tadi dengan kurva yang terbuka atau terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Dia tidak memiliki syarat. Maka X anggota bilangan real. Nah, daerah hasilnya juga sama. Dilihat daerah hasilnya. Oh, di sini tanda panahnya tidak bersentuhan dengan si garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 yang ini. Nah, karena dia tidak sampai bersentuhan, maka di daerah hasilnya bukan anggota bilangan real, tapi Y tidak sama dengan 1, atau tidak boleh sama dengan 1, seperti itu. Yang kurva ini sama saja ya, ini kurvanya sama saja, ini hasil refleksinya. Kemudian contoh yang terakhir, di sini ada garis, kita lihatnya garisnya aja. Awalnya di sini, kemudian dia menjulang ke atas terus-terusan, atas sebelah kanan ya. Nah ini awalnya berapa? Awalnya 2. Berarti daerah asalnya sama dengan 2. Karena dia terus-terusan menjulang ke atas, makin lama makin tinggi. Kalau kita misalkan ambil di sini, ini X-nya berapa? 2, lah ya. Ini 2, misalkan 2, berapa nih? 2,3. Nah, berarti Y-nya dapatnya berapa nih di sini? Bisa 1, ya, 1, entah 1,1 apa 1,2, 1,3 dan lain sebagainya. Berarti semakin dia X-nya semakin besar, kan dari 2 ke 2,3, berarti Y-nya juga semakin besar, dari 1 ke 1,2, seperti itu. Makanya di daerah hasilnya, batas kecilnya adalah X sama dengan 2. Karena dia menjulang ke atas, maka
X lebih besar atau sama dengan 2. Y-nya juga sama seperti itu. Kalau misalkan dimasukkan X-nya sama dengan 2, berarti mendapatkan daerah hasilnya atau Y-nya bakal sama dengan 1. Semakin gede X-nya, maka semakin gede juga nilai Y-nya. Makanya di sini batas minimalnya adalah sama dengan 1 karena dia menjulang ke atas sebelah kanan, maka semakin lama semakin besar ya. Di sini makanya Y lebih besar atau sama dengan 1. Seperti itu.